rekomendasi film gempa bumi terbaik dan menegangkan. Untuk mengetahui seputar bencana alam, khususnya gempa bumi, Mimin telah merangkum beberapa film seputar gempa bumi yang bisa kalian tonton. Dan inilah dia daftarnya. The Quake 2018 adalah film bencana asal Norwegia yang menyajikan ketegangan dan emosi dengan pendekatan yang lebih realistis dan manusiawi daripada film-film sejenis dari Hollywood. Disutradarai oleh John Andreas Anderson, film ini merupakan sequel dari The Wave 2015 dan kembali mengikuti kisah geologis Christian Eckjord, diperankan dengan sangat intens oleh Christopher Jonner. Kali ini ancaman bukan datang dari tsunami, melainkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang jantung ibu kota Oslo. Yang menarik dari The Quake adalah bagaimana film ini membangun ketegangan secara perlahan, melalui rasa was-was dan kecemasan yang tumbuh seiring obsesi sang tokoh utama dalam memperingatkan pemerintah dan publik tentang bahaya yang akan datang. Film ini berubah menjadi pengalaman intens yang mengguncangkan, bukan hanya secara visual, tetapi juga emosional. Adegan-adegan saat gedung pencakar langit runtuh dan jalanan terbelah digarap dengan efek visual yang sangat meyakinkan. Apalagi mengingat ini adalah produksi Eropa dengan anggaran jauh lebih kecil dari film-film bencana Amerika. Namun, kekuatan sejati The Quake bukan pada kehancurannya, melainkan pada kisah personal di tengah kekacauan, tentang cinta ayah terhadap anaknya, rasa bersalah dan keberanian untuk bertindak meski dunia di sekitarnya runtuh. Film ini menghadirkan keseimbangan yang jarang terlihat, spektakel bencana yang menegangkan berpadu dengan drama keluarga yang tulus. The Quake bukan hanya film tentang bumi yang bergetar, tapi juga tentang hati manusia yang tak pernah benar-benar tenang setelah kehilangan. Sebuah film yang menggugah, realistis, dan emosional, menunjukkan bahwa kadang guncangan terbesar datang dari dalam diri kita sendiri. Concrete Utopia 2023 adalah film thriller bencana asal Korea Selatan yang memadukan ketegangan pasca apokaliptik dengan kritik sosial yang tajam. Disutradarai oleh Tae-hwa dan dibintangi oleh Lee Byung-hun, Park Seo-joon, serta Park Bo-young, film ini diadaptasi secara longgar dari webtoon Pleasant Outcast dan menjadi salah satu karya sinema Korea paling kuat tahun itu. Ceritanya bermula setelah gempa bumi dahsyat menghancurkan seluruh Seoul. Dari reruntuhan kota, hanya satu bangunan apartemen, Hwanggung Apartments, yang tetap berdiri. Para penghuni gedung itu, dipimpin oleh tokoh karismatik namun ambisius Yong-tak, memutuskan untuk menutup akses bagi para penyintas dari luar yang mencari perlindungan. Keputusan itu memicu dilema moral, konflik kekuasaan, dan ketegangan yang terus meningkat di antara penghuni yang awalnya tampak bersatu. Film ini dengan cemerlang menggambarkan bagaimana rasa takut dan kelangsungan hidup bisa mengubah manusia menjadi kejam. Sinematografinya dingin dan suram, mempertegas atmosfer terisolasi yang menekan. Lee Byung-hun tampil luar biasa sebagai pemimpin yang misterius, sementara Park Seo-joon dan Park Bo-young menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kontras di tengah kehancuran moral. Pada akhirnya, Concrete Utopia mengajak penonton merenung. Ketika dunia hancur, apa yang sebenarnya kita lindungi? Tempat tinggal, kekuasaan, atau kemanusiaan kita sendiri? Sebuah film yang tegang, cerdas, dan sangat relevan, menggambarkan betapa rapuhnya moralitas di bawah reruntuhan peradaban. Aftershock 2010 adalah film drama bencana asal Tiongkok yang disutradarai oleh Feng Xiaogang dan menjadi salah satu film paling emosional yang pernah mengangkat tema gempa bumi. Diadaptasi dari novel Aftershocks karya Zhang Ling, film ini menggambarkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh gempa bumi Tangshan tahun 1976, salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Tiongkok modern. Aftershock bukan sekadar film bencana dengan efek visual memukau, meski adegan gempa di awal film digarap sangat realistis dan mengguncang emosi, tetapi juga drama keluarga yang dalam dan menyayat hati. Feng Xiaogang dengan cerdas mengubah tragedi besar menjadi kisah personal tentang rasa bersalah dan kasih seorang ibu yang tak lekang waktu. Penampilan Zhu Fan luar biasa menyentuh, menggambarkan penderitaan batin seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang keputusan fatal. Sementara itu, Zhang Jingchu membawa lapisan emosional yang kompleks sebagai anak yang tumbuh dengan luka batin mendalam.
Secara sinematografi, film ini indah namun menyakitkan, menampilkan kehancuran fisik dan emosional dalam satu kesatuan. Aftershock bukan sekadar film tentang bencana alam, tetapi tentang ketabahan manusia menghadapi luka yang tak bisa dilihat mata. Sebuah film yang menggugah air mata dan menegaskan bahwa tragedi terbesar manusia seringkali bukan pada kehancuran bumi, melainkan pada hati yang retak dan penyesalan yang abadi. San Andreas 2015 adalah film bencana spektakuler garapan sutradara Brad Peyton yang menampilkan Dwayne Johnson dalam salah satu peran heroiknya yang paling besar. Film ini mengikuti kisah Ray Gaines, seorang pilot helikopter penyelamat yang berjuang melintasi kekacauan setelah gempa bumi raksasa mengguncang seluruh garis patahan San Andreas di California, menyebabkan kehancuran berskala apokaliptik dari Los Angeles hingga San Francisco. Sejak awal, film ini langsung menghantami dengan aksi intens dan efek visual yang luar biasa. Gedung pencakar langit runtuh, jembatan ambruk, dan bumi seolah terbelah menjadi dua. Semuanya divisualisasikan dengan detail memukau yang membuat penonton sulit berpaling. Dwayne Johnson membawa karisma dan fisik tangguhnya seperti biasa, tapi juga menampilkan sisi emosional yang membuat karakternya lebih manusiawi. Alexandra Daddario dan Carla Gugino turut memperkuat dinamika keluarga di tengah kepanikan yang meluas. Meskipun alurnya mengikuti formula klasik film bencana Hollywood, pahlawan, keluarga, dan penyelamatan di detik terakhir, San Andreas berhasil menghibur berkat intensitas tanpa henti dan skala kehancurannya yang luar biasa. Film ini tidak berusaha terlalu dalam secara naratif, tapi sangat efektif sebagai tontonan yang memacu adrenalin. Pada akhirnya, San Andreas adalah perpaduan antara aksi heroik dan drama keluarga dalam skenario ekstrim. Sebuah film yang tidak hanya menunjukkan betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan alam, tetapi juga kekuatan tekad dan kasih sayang yang mampu bertahan bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingnya. Film 2012 tahun 2009 adalah film bencana epik garapan sutradara Roland Emmerich yang dikenal sebagai Raja Film Kiamat lewat karya-karya seperti Independence Day dan The Day After Tomorrow. Film ini menampilkan skala kehancuran global yang luar biasa besar, menandai salah satu tontonan paling spektakuler dalam genre disaster movie modern. Ketika serangkaian bencana alam dahsyat melanda seluruh dunia, akibat pergeseran kerak bumi yang disebabkan oleh aktivitas matahari ekstrim, gempa bumi raksasa, letusan gunung berapi, dan tsunami kolosal menghancurkan peradaban manusia dalam hitungan hari. Di tengah kekacauan itu, pemerintah dunia diam-diam telah menyiapkan bahtera modern untuk menyelamatkan sebagian kecil umat manusia, mereka yang cukup beruntung atau cukup berkuasa untuk membeli tempat di dalamnya. Seperti ciri khas film-film Emmerich, 2012 memadukan aksi spektakuler dengan sentuhan melodrama. Efek visualnya luar biasa, menggambarkan kehancuran Los Angeles, Las Vegas, dan bahkan seluruh benua dengan detail yang menakjubkan. Meski terkadang terasa berlebihan dan penuh kebetulan, film ini tetap menghibur sebagai tontonan eskapisme besar yang memacu adrenalin. Namun di balik semua ledakan dan reruntuhan, 2012 juga menyelipkan pesan kemanusiaan, bahwa dalam situasi paling ekstrim, nilai moral dan rasa empati menjadi satu-satunya hal yang membedakan manusia dari kekacauan. Film ini bukan sekedar kisah tentang akhir dunia, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan untuk memulai kembali di dunia yang baru.